Gadis kecil itu menipu adik perempuannya untuk pergi ke ladang jagung dan menjualnya kepada pedagang manusia. Kemudian, dia menggunakan uang hasil penjualan adiknya untuk membeli gaun bunga. Ketika ayahnya pulang kerja, dia bertanya kepada putri sulungnya, "Di mana adikmu?" Kakak perempuan itu berbohong bahwa adik perempuannya sedang bermain dengan teman sekelasnya dan belum kembali. Setelah mendengar itu, sang ayah merasa ada yang tidak beres. Karena putri bungsunya selalu menjadi anak yang baik dan pengertian, dia bergegas ke rumah teman sekelas putrinya untuk bertanya. Sementara itu, kakak perempuan itu masih asyik mengagumi gaun bunganya. Ayahnya mencari sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukan putrinya. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun telah berlalu. Hanya karena putri sulungnya suka makan roti yang diberikan saat donor darah. Ayahnya pergi untuk mendonorkan darahnya tanpa ragu. Pada hari ini, putrinya pergi ke perguruan tinggi. Ayahnya menjual kerbau tua yang membajak sawah di rumah untuk mendapatkan uang bagi putrinya sebagai biaya hidup di perguruan tinggi. Kemudian, dia memberikan roti itu kepada putrinya dan berkata, "Makanlah jika kamu lapar di jalan." Namun tanpa diduga, putri sulungnya menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, "Makanan di kota jauh lebih enak daripada ini." Kemudian, dia berkata lagi, 20.000 yuan ini hanya cukup untuk biaya hidupku. Aku masih harus membeli kosmetik dan baju baru. Dia juga meminta ayahnya untuk mengiriminya lebih banyak uang dalam beberapa hari. Ayahnya hanya bisa mengatakan kepadanya untuk belajar dengan giat. Dia akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang. Setelah putri sulungnya pergi, ayah tua itu kembali memikirkan putri bungsunya. Tanpa sepengetahuannya, putri bungsunya telah dijual kepada keluarga yang baik. Keluarga ini tidak hanya kaya tetapi juga sangat menyayanginya. Melihat putrinya ingin belajar di luar negeri, mereka langsung memberinya 1 juta yuan. Namun, putri bungsunya sangat pengertian. Dia menolak uang keluarganya, mengatakan bahwa dia mendapat beasiswa penuh, bisa kuliah secara gratis, dan juga mendapat uang saku. Ibu angkat merasa sangat terhibur melihat putrinya begitu pengertian, dan tujuan dia belajar keras adalah untuk menjadi sukses, memiliki kemampuan untuk menemukan ayahnya. Beberapa tahun lagi berlalu dengan cepat. Putri sulungnya sudah mendapat pekerjaan dan punya pacar orang Amerika. Melihat ayahnya datang mencarinya, dia dengan panik menariknya ke samping, takut terlihat oleh rekan kerjanya. Memalukan punya ayah seperti itu. Namun, ketika sang ayah mengeluarkan uang hasil penjualan tanah dan berkata, "King, ini 500.000 yuan yang telah aku kumpulkan untuk maharmu." Putri sulung itu akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Ayah tua itu mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu menantunya, dan bertanya kepada putri sulungnya kapan dia bisa bertemu dengannya. Putri sulung itu berkata, "Tunggu sampai kami menikah. Ayah akan punya banyak waktu untuk bertemu dengannya." Kemudian, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan mendesak ayahnya untuk segera pergi. Sang ayah mengatakan kepada putrinya untuk tidak terburu-buru, lalu berbalik dan memberinya sekeranjang kentang dan telur yang dia tanam sendiri. Putri sulung itu berkata dengan nada jijik, "Aku punya segalanya, bawa pulang saja." Siapa sangka saat itu, pacarnya yang orang Amerika datang. Dia dengan panik melepaskan tangan ayahnya dan berlari menuju pacarnya. Pacarnya bertanya, "Siapa lelaki tua yang memungut telur itu?" Putri sulung itu berkata, "Hanya seorang pekerja migran yang menanyakan arah." Kemudian, dia mengeluarkan 500.000 yuan yang diberikan ayahnya, mengaku-ngaku ayahnya pengusaha kaya. Mendengar mereka akan menikah, memberikan mahar, sang pacar langsung memuji calon mertuanya yang baik hati. Kemudian, dia mengatakan bahwa orang tuanya telah tiba, ingin bertemu dengan ayah mertuanya. Putri sulung itu buru-buru mengatakan bahwa ayahnya sangat sibuk, dan hanya bisa datang pada hari pernikahan mereka. Di mata putri sulung, pacarnya adalah seorang bangsawan Amerika. Menikahinya sama saja dengan mendapatkan tambang emas. Tanpa sepengetahuannya, pacarnya juga penipu. Dia masih berpikir bahwa pacarnya adalah seorang wanita muda dari keluarga kaya. Sementara itu, putri bungsunya telah menyelesaikan studinya dan kembali ke rumah. Dia telah menjadi CEO wanita miliaran dolar. Jadi, dia mulai mencari ayahnya di mana-mana. Tetapi ketika dia masih kecil, dia diculik oleh pedagang manusia dan kepalanya terbentur. Sekarang dia hanya ingat bahwa ayahnya pincang, dan dia memiliki jimat di tubuhnya. Hari ini, dia datang ke cabang perusahaannya untuk memeriksa pekerjaan. Kebetulan dia berpapasan dengan ayahnya. Pada hari ini, sang ayah datang ke hotel untuk mengantarkan kentang. Dia mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya, karena dia telah menjual tanahnya. Pada saat itu, pelayan melaporkan bahwa CEO datang untuk memeriksa pekerjaan. Dan pada saat itu, sang ayah tua, secara tak terduga menemukan putri sulungnya, dan hasilnya, dia kembali berpapasan dengan putri bungsunya. Saat CEO